Provinsi Kalimantan Timur salah satu wilayah paling menarik dalam peta sejarah pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Provinsi yang mempunyai wilayah cukup luas ini nyaris selalu mengisi posisi terbaik dalam daya saing aset yang dimiliki dengan keunggulan komparatif. Sebagai daerah yang berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun, Kalimantan Timur terus dalam geliat pembangunan. Berbagai bidang usaha di provinsi ini masih banyak yang belum tergali, termasuk di sektor usaha peternakan yang hingga sekarang ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan setempat melakukan langkah-langkah strategis dengan mengembangkan integrasi peternakan, sapi potong, dan perkebunan sawit. Langkah yang dikembangkan ini berangkat dari integrasi antar kegiatan atau sistem produksi untuk tujuan diversifikasi produksi dalam pengembangan bisnis pertanian. Upaya ini juga merupakan salah satu pola atau pendekatan yang direkomendasikan, mengingat aktivitas maupun produk yang dihasilkan satu sama lainnya saling mendukung. Setiap tahun melakukan upaya-upaya untuk pengembangan integrasi sapi sawit. Ya, kita tahun 2012 kemarin dari dana APBD 1 itu kita gaduhkan itu ada 500 ekor sapi, yaitu di 5 kabupaten, masing-masing kabupaten 100 ekor. Kemudian di tahun 2013 ini kita tingkatkan ada 1000 ekor untuk pengembangan sapi sawit integrasi. Yang masing-masing itu satu petaninya itu ada 5 ekor Pak untuk satu petani. Nah, ini merupakan kombinasi antara pembibitan dan penggemukan. Jadi ada 3 ekor untuk pembibitan dan 2 ekor untuk penggemukannya. Nah, ini tujuannya penggemukan itu adalah untuk pendapatan jangka pendek, sedangkan pembibitannya dilakukan untuk menambah pendapatan jangka panjangnya. Jadi kita ada kombinasi untuk pendapatan jangka pendek maupun jangka panjang. Usaha pengembangan yang dilakukan, ya di samping tadi ada 1000 ekor dari APBD 2, dari Pak APBD 1 itu di Kabupaten Pasir ya, kemudian di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan juga Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini yang kita memang daerah-daerah sawit di situ, dan itu kita kembangkan. Di samping itu juga kita ada juga sekarang tahun 2013 ini dana dari APBN ya, itu khusus di PTP, jadi pengembangan ternak sapi untuk di PTPN. Nah, ini tahun 2013 baru kita lakukan, Pak. Prospek ke depan sebenarnya semakin terbuka gitu ya, semakin banyak, dan memang kita kebutuhan sapi cukup banyak, dan untuk itu juga kami telah melakukan MOU juga dengan Dinas Perkebunan ya, untuk kerjasama mengenai pengembangan integrasi sapi sawit ini. Jadi sudah ada MOU dengan Dinas Perkebunan, ya, terutama dalam rangka juga kita di samping kita meningkatkan populasi ternak sapi, juga untuk meningkatkan pendapatan petani kebun ataupun pendapatan karyawan perkebunan dan perusahaan, karena kita juga baik dari perkebunan rakyat maupun dari perkebunan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit itu, Pak. Alhamdulillah antusias masyarakat cukup bagus, dan sebetulnya masyarakat kepengennya lebih banyak lagi, namun kita juga keterbatasan dengan dana yang ada. Ya, kita harapkan juga nantinya dari perusahaan-perusahaan perkebunan lah bisa mengarahkan dana CSR-nya misalnya untuk dialokasikanlah sebagian untuk pengadaan ternak sapi dan dibagikannya atau dipelihara oleh masyarakat sekitar lokasi perkebunan itu juga gitu, ataupun misalnya kepada karyawan perkebunannya, sehingga di dalam rangka juga untuk menambah pendapatan petani ataupun pekebun itu sendiri.
pengembangan integrasi sapi potong pada perkebunan kelapa sawit secara ekonomi dinilai lebih efisien karena jika dikelola dengan baik berpotensi mereduksi sejumlah input sehingga biaya total produksi dapat ditekan. Integrasi sapi potong dan perkebunan sawit sudah banyak direkomendasikan sebagai satu sistem integrated palm oil beef production, terbukti secara ekonomi menguntungkan. Di sejumlah areal perkebunan sawit, upaya-upaya seperti itu telah dilakukan. Pola pendekatan integrasi sawit sapi potong dinilai perlu dikembangkan dengan konsep pola pengembangan yang lebih efektif dan terarah untuk mempercepat pencapaian program yang dikembangkan. Jadi sistem integrasi sapi sawit adalah sistem dua paduan antara pengembangan kelapa sawit dan ternak. Jadi sistem ini memadukan dua sistem. Yang pertama, hasil limbah sawit bisa dimanfaatkan oleh sapi, dan dari sawit sendiri, dari kelapa sawit sendiri itu mendapatkan kotoran ternak sebagai pupuk. Ya. Jadi masalah perkembangan ternak dengan sistem integrasi ini sangat baik sekali, karena yang pertama dari hasil interval reproduksi antara beranak yang satu dan beranak kedua itu sangat pendek sekali. Beda dengan pemeliharaan sistem dikandangkan. Kalau dikandangkan, kadang-kadang kalau kita memberikan pakan yang nutrisinya kurang, dia akan memperlambat birainya. Tapi dengan sistem integrasi, karena pasokan nutrisi itu didapatkan secara alami, dia kirim untuk memenuhi kebutuhan badannya sendiri, itu sangat luar biasa. Terus dari dampak segi ekonomi dengan sistem ini adalah perlakuan dengan sistem biaya rendah. Dikatakan biaya rendah karena apa? Karena petani dalam memelihara ternak tidak menggunakan biaya terlalu tinggi, karena pakan didapatkan di sekitar sawit dan sapi itu sendiri yang mencarinya, seperti itu, Pak. Berdasarkan hasil peninjauan dan kajian lapangan, sapi-sapi potong yang digembala atau dipelihara di kawasan perkebunan sawit menunjukkan performa cukup baik. Khusus sapi Bali, kendati dipelihara secara ekstensif, ternyata mampu menunjukkan performa reproduksi atau angka kelahiran maupun pertumbuhan bobot badan yang tinggi, dan secara eksterior postur badan dan permukaan kulit tampak sehat. Seperti yang diusahakan salah satu kelompok tani peternak sapi Bukit Indah, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir. Kelompok tani peternak sapi ini sejak tahun 1997 memulai program integrasi melalui bantuan APBD 1 sebanyak 44 ekor sapi dan terus berkembang hingga populasinya 163 ekor, belum termasuk yang mereka jual di saat hari raya kurban. Nah, kalau pemeliharaan di sini Pak paling mudah Pak, lantaran dia kan integrasi sapi sama sawit. Jadi ya paling ngontrol satu hari, kadang-kadang pagi ada sendiri, dia kan ada kelompok kayak gitu. Jadi satu kelompok saya sekarang yang aktif tinggal 6 orang aja. Lainnya karena dia ya itu gugur gara-gara itu kan yang habis buat ngulihkan anak, buat beli kapling. Dulu anggotaku 20 orang, cuma ada yang putus gara-gara dihabiskan beli kapling. Jadi sekarang udah agak mulai merintis lagi sekarang kan. Kalau sampai sendiri punya berapa ekor, Pak? Kalau saya sekitar 100 lah Pak di sini. Hidup Bapak gimana ini? Ya lumayan, anak saya udah kuliah semua Pak, udah lulus Pak. Jadi 3, yang 1 di perbankan, 1 di Jakarta. 1 di Samarinda yang terakhir kemarin, 1 di Grogot. Iya udah Pak, keluar udah ngajar semua sekarang. Kalau di sana di perbankan. Dari sapi? Dari sapi Pak. Saya mulai dari kelompok tani dari tahun 91 Pak. Dari 91. Dari ternak sapi itu Pak? Iya Pak. Cuma kalau dari PTP kan memang buat makan lah Pak hari-hari. Kalian bernaung di daerah PTP begini kan gitu. Mungkin ya sekarang alhamdulillah kapling saya ya kalau dibagi buat anaknya ya cukup. Ada 2 bulan hektar kan gitu ya cukup Pak. Saya dari sapi Pak. Semua Pak. Pokoknya saya mudahkan anak kah, bikin rumah kah, pokoknya kapling kah itu dari sapi semua Pak. Sistem
penggembalaannya yang dilakukan kalangan kelompok tani peternak, sapi-sapi dilepas bebas di areal perkebunan sawit. Tak hanya pelepah sawit yang dijadikan sumber makanan, tetapi juga jenis rumput pakis yang tumbuh di sela pepohonan sawit. Respon yang sangat baik diakui kalangan masyarakat peternak, tidak hanya di bawah binaan Dinas Peternakan Kabupaten, akan tetapi juga Dinas Peternakan Provinsi. Peternak melalui wadah kelompok tani sangat kreatif mengembangkan berbagai pola beternak yang dianggap cocok dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Pola yang dikembangkan cukup beragam, mulai dari sistem pemeliharaan ekstensif. Sapi dilepas dengan penyediaan pakan yang hampir zero cost, semi-intensif, hingga pola intensif di mana sapi-sapi dikandangkan untuk menghasilkan pertumbuhan bobot yang cepat hingga siap dipotong. Masing-masing pola didukung dengan inovasi yang dibutuhkan oleh sistem yang dikembangkan, mulai dari yang paling sederhana, yaitu pola ekstensif, hingga inovasi yang lebih rumit beragam pada pola pemeliharaan intensif. Untuk integrasi sapi potong dengan pola ekstensif, pola pemeliharaannya ternak digembala sama sekali tidak menyiapkan fasilitas kandang. Ternak dilepas bergerombol di kebun sawit secara berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Satu kawanan jumlahnya beragam, mulai dari 20 sampai 100-an ekor, dan setiap kawanan ternak dimiliki oleh beberapa peternak. Di sejumlah sentra populasi, para peternak resmi bergabung dalam wadah kelompok tani peternak sapi potong. Untuk melakukan kontrol atau pengawasan, setiap sore peternak mendatangi lokasi penggembalaan, mengecek keberadaan ternak, dan menggiring ke lokasi yang hijauannya masih cukup. Jenis sapi Bali untuk integrasi sapi potong dengan pola ekstensif dinilai sangat cocok. Tidak hanya dilihat dari sisi pakan yang tersedia di kebun sawit, seperti rumput lapang, legum, pakis, pelepah, dan daun sawit, tetapi juga dari sistem perkawinan alamnya, termasuk sarana pemeliharaan cukup dengan membuat kandang jepit di lokasi penggembalaan. Pola ekstensif yang diterapkan oleh kelompok peternak di kawasan kebun sawit PTPN 13 misalnya, pola pemeliharaannya hanya terfokus pada pengawasan, dan pada umumnya setiap peternak memelihara sapi induk lebih dari 5 ekor. Makin rendah pemilikan ternak, praktis menjadi tidak efisien, karena menggembala sapi sedikit maupun banyak, aktivitas yang dilakukan pada dasarnya sama. Sejumlah peternak memiliki hingga puluhan ekor. Ada beberapa hal penting mengenai introduksi dan pengembangan sapi potong di Kabupaten Pasir. Karena dukungan areal kebun sawit yang merupakan sumber potensial untuk pakan dan habitat untuk percepatan peningkatan produksi sapi potong. Selain itu,
Kalangan petani peternak merespon sangat baik terhadap integrasi peternakan sapi potong pada perkebunan kelapa sawit. Populasi sapi potong berkembang dengan beragam pola pemeliharaan, mulai dari sistem pemeliharaan ekstensif atau sapi-sapi dilepas, hingga penyediaan pakan hampir zero cost, semi-intensif, hingga intensif atau sapi dikandangkan untuk menghasilkan kenaikan bobot. Namun pemilihan pola pemeliharaan itu sangat tergantung pada kesiapan SDM dalam menyerap inovasi. Pola pemeliharaan sapi Bali secara ekstensif memerlukan inovasi relatif dan korbanan biaya yang rendah, tetapi tetap menunjukkan performa produksi yang baik. Ada hal yang teramat penting terkait dengan pola penyebaran program integrasi yang direkomendasikan untuk sapi potong pada areal perkebunan di daerah baru. Sebaiknya diawali dengan pemeliharaan semi-intensif. Selanjutnya, dalam perkembangan 1 tahun berikutnya, pola pemeliharaan dapat diarahkan pada opsi pola ekstensif maupun intensif tergantung pada sumber daya lokal dan benefit ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, perlu memberi intensif dan dorongan bagi kelompok peternak yang telah berhasil mengembangkan populasi ternak skala usaha minimal 5 ekor sapi induk per peternak. Dengan langkah itu akan lebih berpeluang untuk meningkatkan intensitas produksi sekaligus taraf hidup kalangan peternak.